Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak beberapa tahun terakhir menggalakkan berbagai program pendidikan bermutu demi peningkatan kualitas anak didik bangsa. SMA 1 Sumatera Barat, salah satu sekolah menengah di daerah ini, ditunjuk untuk melaksanakan program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Hermawan, Kepala SMA Negeri 1 Sumatera Barat. SMA Negeri 1 Sumatera Barat merupakan sekolah rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui Kemdikbud sejak tahun 2016. Dan ini adalah tahun yang ketiga. Sekolah rujukan ini memiliki beberapa program. Ada program yang merupakan kebijakan dari Kemdikbud dan pemerintah pusat, dan ada juga program yang merupakan program unggulan dari SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Mana program utamanya dari sekolah rujukan ini adalah yang pertama tentang penguatan pendidikan karakter siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran di abad 21 yang mengakomodir tentang keterampilan 4C. Ada critical thinking, ya, berpikir kritis, communication, komunikasi, creativity, kreativitas, dan berkolaborasi. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti pembelajaran, pengembangan penilaian HOTS, serta penyusunan e-modul dan juga penyusunan RPP berbasis HOTS. Oleh karena itu, sekolah melakukan dua program tersebut dan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Untuk program unggulan, ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah program tahfizul Quran. Kita bekerja sama dengan orang yang spesifikasinya atau orang yang benar-benar ahli di dalam bidangnya. Kita bekerja sama dengan Markazul Quran yang berdomisili, ya, lembaganya di Kota Padang Panjang. Memang dibimbing oleh ahlinya yang benar-benar menguasai tentang Al-Quran. Ya, kapasitasnya adalah alumni syar'i atau alumni dari Timur Tengah, alumni dari perguruan tinggi negeri agama lainnya. Memang mereka sudah kompeten di dalam bidangnya. Adapun dalam program tahfiz ini itu ada dua kategori. Yang pertama adalah program tahfiz yang kita lakukan reguler untuk seluruh siswa, dan ini dilakukan setiap hari Sabtu. Namun program tahfiz reguler ini dilakukan ada beberapa tahapan-tahapan. Sebelum mereka melakukan penyetoran ayat, mereka di malam-malam sebelumnya pun itu dibimbing, ada kegiatan namanya imsak malam. Kegiatan imsak malam ini mereka beberapa malam melakukan semacam penghafalan ayat suci Al-Quran, baik secara individu ataupun secara talaki antara dua orang siswa. Mereka saling menyetor dan saling menghafal. Nah, itu mereka lakukan malam Selasa, kemudian pada malam Jumat dan malam Sabtu. Nah, ketika mereka sudah merasa cukup hafalan di minggu itu, maka mereka setorkanlah kayak itu di hari Sabtu. Kemudian kategori yang kedua adalah itu namanya program mulazamah. Beberapa siswa-siswa terpilih dipondokkan beberapa malam, ya, di Markazul Quran di Kota Padang Panjang. Ada berjumlah 16 orang.
16 orang siswa kita setelah melalui tes, khususnya ada yang kelas 10, mereka mengikuti program taktis khusus. Mereka berangkat dari sekolah ya Jumat sore, kemudian kembali ke sekolah kota asrama Minggu sore. Kita harapkan mereka ini adalah anak-anak kita yang memiliki bibit atau memiliki hafalan Al-Quran yang sudah cukup banyak, dan kita harapkan di 3 tahun mendatang itu mereka bisa hafal Quran 30 juz melalui bimbingan-bimbingan langsung dari para ustaz dan ustazah yang ada di Markazul Quran. Di dalam bidang tahfiz, alhamdulillah sekolah kita juga sudah memperoleh prestasi, di antaranya juara 1 tahfiz ke Sumatera Barat yang dilakukan pada tahun ini 2018 ini di SMA Negeri 3 Batu Sangkar atas nama Akhlakul Karimah. Program unggulan yang kedua itu adalah program Olimpiade Sains. Olimpiade Sains yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sumatera Barat memiliki beberapa tahapan-tahapan kegiatan. Mulai dari pemberian angket kepada siswa, terutama siswa kelas 10 dan kelas 11, diberikan angket ya untuk memilih ya bidang-bidang mana yang mereka benar-benar kuasai, bidang-bidang mana yang mereka minati, apakah itu matematik, biologi, kimia, geografi, kebumian, ya komputer dan sebagainya. Nah, setelah mereka memilih melalui angket tersebut, mereka diberikan tes awal, tes dasar. Mereka diberikan tes dasarnya, tes itu adalah tes matematik atau uji mata pelajaran matematik. Kenapa demikian? Karena matematik ini adalah menjadi dasar ilmu pengetahuan ya, sebagai dasar mereka untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Sains. Ketika matematik mereka kuat, maka insya Allah ke depannya bidang apapun yang mereka geluti itu tidak akan mengalami hambatan. Kemudian langkah yang kedua, siswa yang sudah memiliki minat di dalam kegiatan Olimpiade Sains ini, mereka mendapatkan pelatihan yang dilakukan oleh guru-guru di SMA Negeri 1 Sumatera Barat, yang memang guru-guru kita ini juga merupakan guru-guru muda yang berpotensi ya di dalam bidangnya masing-masing. Dilakukan dalam 10 kali pertemuan pembimbingan pelatihan oleh guru-guru kita. Nah, setelah itu siswa kita yang sudah mengikuti pelatihan dari guru-guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat, mereka akan mengikuti seleksi kembali. Mereka akan mengikuti seleksi ya untuk masuk ke dalam tim inti ya, dengan beberapa soal-soal yang dibuat oleh guru-guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Maka mereka mengikuti seleksi, maka dari hasil ini terpilihlah 5 orang siswa kita yang menjadi tim inti. Nah, setelah mereka ditulis sebagai tim inti, maka mereka memiliki tahap berikutnya, yaitu mereka mengikuti pelatihan yang diadakan di sekolah kita, yaitu pelatihan dengan para dosen. Dosen-dosen yang ahli, kompeten di bidangnya masing-masing. Baik itu dosen ekonomi, matematik, kimia, fisika, biologi, komputer, kebumian, dan sebagainya. Nah, beberapa hari mereka dilatih oleh para dosen tadi, yang kemudian nanti mereka akan siap bertempur untuk mengikuti OSK, Olimpiade Sains tingkat kota. Nah, setelah itu nanti ketika mereka sudah masuk lolos di USP ya, maka mereka akan mendapatkan pelatihan lagi dari lembaga olimpiade yang mungkin sudah kredibel, sudah kompeten di bidang pelatihan olimpiade dalam rangka untuk meloloskan anak-anak kita ke tingkat OSN, Olimpiade Sains Nasional ya, untuk bersaing di OSN untuk mendapatkan medali
ya, perak, perunggu, emas. Nah, oleh karena itu dalam bidang Olimpiade ini, alhamdulillah sekolah kita SMA Negeri 1 Sumatera Barat sudah memperoleh beberapa prestasi-prestasi. Di antaranya adalah sudah memperoleh medali emas ya di OSN tahun 2014 di Mataram, khususnya bidang kebumian. Kemudian berlanjut lagi ya atas nama Abdul Hafiz juga itu mengikuti ya Olimpiade Internasional bidang kebumian di Brazil tahun 2015. Alhamdulillah ya memperoleh medali emas. Dan pada tahun 2014 juga kita juga memperoleh medali perunggu OSN bidang ekonomi atas nama Khairunisa. Kemudian juga medali perunggu juga diperoleh ya di OSN tahun 2014 bidang geografi atas nama Putih Suri Alifah. Ya. Kemudian juga ya pada tahun berikutnya juga memperoleh medali perunggu di OSN ya bidang komputer di Yogyakarta tahun 2015 atas nama Novi Andri ya. Dan kemudian juga memperoleh medali perunggu lagi OSN bidang fisika di Palembang tahun 2016 atas nama Ilhamid Daris. Kemudian medali perunggu lagi di OSN ya bidang kebumian di Palembang atas nama Fidrusal Fahlevi. Kemudian lagi Olimpiade OSN tahun 2017 bidang astronomi ya memperoleh medali perunggu di Pekanbaru atas nama Fikri Habib Ar-Rahman. Kemudian yang terbaru itu memperoleh medali perak Olimpiade Sains ya di Padang bidang kebumian atas nama Muhammad Yahya Ayasi. Jadi alhamdulillah untuk bidang Olimpiade ini ya untuk tahun kemarin kita mengutus siswa terbanyak di Sumatera Barat ya untuk mengikuti ajang OSN yaitu sebanyak 8 orang. Ya, oleh karena itu Olimpiade ini adalah merupakan program unggulan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sumatera Barat dalam rangka menguatkan karakter 4C tadi. Critical thinking, jadi menguatkan berpikir kritis bagi siswa kita, kemudian menguatkan analisa-analisa yang kuat bagi siswa-siswa kita, maka wadahnya adalah kegiatan Olimpiade ini. Kemudian untuk yang program unggulan yang ketiga adalah program LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. Jadi LKTI ini juga sudah dilakukan di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Sumatera Barat beberapa tahun belakang. Dan alhamdulillah juga sudah memperoleh prestasi-prestasi. Karena untuk LKTI ini siswa kita juga mulai beberapa tahapan proses. Mulai dari mengisi angket peminatan. Bahwasanya siswa kita ini siap untuk mengikuti kegiatan LKTI ini secara sungguh-sungguh. Kemudian dari pemberian angket tersebut maka terpilihlah ya sekitar 60 orang siswa untuk mengikuti kegiatan LKTI ini. Difokuskan memang untuk anak kelas 10, 11, namun ada beberapa siswa kita yang kelas 12 yang berminat. Sehingga siswa-siswa kita yang masuk ke dalam program LKTI ini lalu kita fasilitasi dengan beberapa kegiatan, dengan menghadirkan narasumber kita hadirkan narasumber yang memang benar-benar dia narasumbernya adalah seorang peneliti dan memang sudah berprestasi di bidangnya ya. Kita lakukan hari Sabtu atau hari Minggu, dilakukan pelatihan tentang LKTI ini. Nah, setelah beberapa kali pelatihan LKTI yang didanai oleh Kemdikbud melalui dan bantuan sekolah rujukan ini, maka siswa kita mencoba menghasilkan
beberapa karya-karya ilmiah yang akan dinilai oleh beberapa guru yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mana siswa kita yang memiliki atau menghasilkan karya ilmiah yang terbaik akan diberikan reward. Antaranya siswa kita juga sudah mengikuti RKTI ini dan mendapatkan juara 2 lomba RKTI di Universitas Andalas. Nama Muhammad Hasbi tahun 2018.